Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fadila Nurisa, dokter spesialis penyakit dalam dari RSUD Serengat, Kabupaten Blitar. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang penyakit diabetes mellitus dan diet pada penderita diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kelainan metabolisme gula karena berkurangnya hormon insulin. Sering buang air kecil, kemudian mudah haus, mudah lapar, dan penurunan berat badan. Gula darah puasa lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter atau gula darah 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter atau gula darah sewaktu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter ditambah dengan gejala klasik atau HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Ada faktor resiko yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Faktor resiko yang bisa diubah misalnya obesitas, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, penyakit kardiovaskular, diet tinggi gula, garam, lemak, dan tegas serat. Kemudian yang tidak bisa diubah, usia lebih dari 45 tahun, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat kehamilan dengan hiperglikemi, dan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lahir lebih dari 4 kg. Karbohidrat 45-65%, utamakan yang berserat tinggi dengan kandungan gula kompleks. Hindari gula murni karena langsung diserap dan beredar di darah, sehingga cepat menaikkan kadar gula darah. Kemudian lemak 20-25%, batasi lemak jenuh dan trans. Misalnya daging berlemak, whole. Kemudian protein 10 sampai dengan 20%. Kemudian sayuran dan buah-buahan karena serat dapat memperlambat penyerapan gula. Hindari makanan yang tinggi kalori dan tinggi lemak. Misalnya yang pertama gula pasir, gula merah, madu, permen. Kemudian yang kedua, makanan turunan tepung putih antara lain misalnya donat, roti putih, kue tart, sereal manis, brownies, dan jajanan-jajanan dan kue-kue yang lain. Kemudian buah-buahan yang tinggi glukosa misalnya mangga, anggur, cempedak, nangka, durian, sawo, pisang raja, rambutan, nanas. Kemudian yang keempat, makanan berlemak tinggi, misalnya es krim, cake, coklat, dendeng, makanan gorengan, daging berlemak, dan kuning telur. Kemudian minuman, misalnya minuman kaleng, minuman bersoda, kolak, bubur, kacang, dan sirup. Makanan pokok yang baik untuk dikonsumsi adalah nasi dengan jumlah yang dibatasi, kemudian bisa juga jagung atau kentang dengan jumlah terbatas. Kemudian karbohidrat berserat, antaranya adalah kacang-kacangan, sayuran, buah-buahan segar seperti pepaya, dondong, apel, tomat, salak. Kemudian serat tinggi, makanan yang berserat tinggi misalnya sayuran, bayam, buncis, kacang panjang, kemudian kembang kol, jamur segar, seledri, toge, ketimun. Itu dapat menekan kenaikan kadar gula darah. Kemudian protein nabati, misalnya kacang kedelai, kacang merah, dan buncis. Olahraga membuat pemakaian energi meningkat, menurunkan berat badan, dan mengurangi resistensi insulin. Jalan kaki, berlari, berenang, dan bersepeda. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.